Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Kafiri Sangsanoka dengan NIM 015. Pada kesempatan kali ini, eh, saya akan melaksanakan tugas UAS mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh Ibu Kiki selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan. Tugas UAS kali ini adalah mereview dan menganalisis jurnal yang bertemakan bagaimana kepemimpinan dalam pandangan Islam. Maka dari itu saya mengambil contoh jurnal dengan judul Perspektif Islam dalam Kepemimpinan, yaitu sebuah studi di lembaga pendidikan Islam. Pandangan pemimpin di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Indonesia terhadap gaya dan cara mereka dalam memimpin, yaitu dari cara IAIN Syekh Nurjati Cirebon memimpin itu meniru dari sifat Rasulullah, yaitu ada 4 yang harus ditiru, ada jujur, sidik, dapat dipercaya, amanah, menyampaikan, tabligh, cerdas, fatonah. Jujur itu sifat jujur yang sangat penting dalam kepemimpinan Islam. Sidik artinya jujur, yaitu mengatakan yang sebenarnya. Orang yang jujur berarti ia mengatakan sesuatu dengan kenyataannya. Yang kedua, dapat dipercaya atau amanah. Kepemimpinan yang berdasarkan hukum Allah dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Yang ketiga, ada menyampaikan atau tabligh. Kepemimpinan yang tidak hanya berdasarkan hukum Allah dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan, tapi juga berusaha menyebarluaskan dan mengajak orang lain kepada kebenaran Islam. Yang terakhir, ada cerdas atau fatonah. Kepemimpinan yang menggunakan akal dengan sebaik-baiknya untuk menyampaikan dan mengamalkan ajaran Islam. Pemimpin yang cerdas atau fatonah harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kebijaksanaan dalam mengurus urusan negara dan rakyat. Menjadi pemimpin yang bisa dicontoh. Pada jurnal yang saya analisis, karena di IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini adalah isinya orang-orangnya adalah kiai semua, maka pembahasan yang dibahas dalam jurnal ini tidak terlalu spesifik, hanya mengingatkan kembali bagaimana sih caranya menjadi pemimpin dalam Islam, Pak. Tentu saja karena orang-orang di sana itu kebanyakan syekh, maka kepemimpinan mereka adalah seperti yang saya jelaskan tadi, meniru sifat-sifat Rasulullah, memberikan contoh. Contoh dari hasil analisis saya, ketika penulis itu mewawancarai salah satu pemimpin IAIN Syekh Nurjati Cirebon, pemimpin di sana itu lebih mengarah ke memberikan contoh yang baik kepada dosen atau staf-staf yang lainnya. Seperti detail kecil, yaitu ketika ada acara dengan undangan jam 8, maka 15 menit sebelumnya sudah harus ada di lokasi. Itu menandakan nanti ketika seorang pemimpin dapat melakukan hal seperti itu, pemimpin akan disegani dan pemimpin akan dihormati. Begitu juga ketika kita sudah mencontohkan hal seperti itu, otomatis orang-orang yang mengikuti kita, orang-orang bawahan kita, entah itu dosen, staf, dan yang lainnya, pasti akan meniru dan pasti akan mencontoh hal positif tersebut. Nah, pemimpin juga bisa harus amanah karena ini di dalam suatu lembaga di Yain Syekh Nurjati ini kan suatu lembaga, maka amanah yang harus dijalani adalah memberikan tugas proporsi tugas proporsi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan agar supaya si pemimpin ini tidak harus mendikte satu persatu, langsung saja diberikan ke tugasnya masing-masing. Selain itu, pemimpin di lembaga IAIN Syekh Nurjati Islam ini juga mencontohkan bagaimana pentingnya bersifat jujur, harus mengatakan apa adanya sesuai fakta dan kenyataan dan datanya juga. Hal tersebut juga akan menjadikan pemimpin yang lebih disegani, yang juga lebih dihormati. Maka dari itu, eh, kesimpulannya adalah kita itu sebagai pemimpin harus bisa menjadi contoh yang baik kepada orang-orang bawahan kita.
Itu saja presentasi tugas UAS dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.